Saputri Wahyudi dengan NIM 220434. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis simulasi performa stent jantung berbahan stainless steel 316 low carbon menggunakan ASIS Workbench dengan metode elemen hingga. Penelitian ini berfokus pada respons struktur terhadap tekanan darah berulang atau siklik, termasuk tegangan, deformasi, dan umur kelelahan. Yang pertama itu stent jantungnya ini. Stent jantung adalah alat medis yang dimasukkan ke dalam arteri untuk membuka penyumbatan akibat penyempitan pembuluh darah. Stent mampu bertahan terhadap tekanan darah tinggi yang terjadi secara berulang setiap detik dalam jangka panjang. Lanjut ke geometri. Nah, di geometri ini model stent dibuat dalam bentuk silinder dengan lubang segitiga menyilang, mirip seperti jaring. Bentuk ini umum digunakan untuk memberikan fleksibilitas dan kemampuan ekspansi dalam pembuluh darah. Geometri ini kemudian dimasukkan ke dalam ANSIS untuk dianalisis. Nih, jadi yang dimaksud kayak jaring itu kayak gini nih tuh. Nah, ini bentuk segitiga. Lalu ini buat material. Nah, di material ini kita menggunakan material stainless steel 316 low carbon karena biokompatibel, tidak menimbulkan reaksi dalam tubuh, lalu tahan korosi dalam lingkungan biologis, terus yield strength-nya kurang plus minus 290 megapascal, terus cocok untuk perangkat medis implan. Nah, lanjut ke mesh. Nah, di mesh ini pada tahap meshing, model dipecah menjadi elemen-elemen kecil untuk meningkatkan perhitungan numerik FEM. Ukuran mesh global yang digunakan adalah 0,0001 mili atau 0,1 mm. Lalu ada sizing. Nah, di body sizing ini kita satu body ini semua. Nah, untuk bagian penting seperti sambungan atau sudut tajam, kami perhalus mesh dengan ukuran body sizing sebesar 0,00005 mili atau 0,05 mm. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi di titik rawan kontraksi tegangan. Ralat ya teman-teman, tadi tuh mili itu bukan mili tapi meter. Sorry. Lalu analisis setting. Nah, di sini kita itu simulasi dilakukan menggunakan ANSIS statik struktural dan fatigue tool. Kondisi batas meliputi tekanan internal darah dan penahan permukaan luar, biasa disebut frictionless. Nah, frictionless support, permukaan luar stent diberikan kondisi yang menahan stent tanpa gaya gesek. Ini meniru kondisi stent yang menempel pada dinding arteri namun tetap bisa bergerak bebas secara elastis. Nah, jadi di frictionless support ini kalau kita biasa sebut supportnya ini di sini, di ujung sini. Nah, di situ tuh kita karena buat penahannya biar dia gak gesek gitu. Ya begitulah ya, support si pressure-nya itu. Kalau di sini pressure 1. Nah, di pressure 1 ini tekanan sistoliknya ini ada 15.000 pascal, teman-teman. Di sini nih. Untuk koordinat sistemnya itu ada di X. Nah, merupakan tekanan darah saat jantung memompa darah. Lalu pressure 2-nya itu tekanan diastoliknya itu sama, tapi di sini minus karena berbanding arah.
sama 15.000 Pascal untuk meniru tekanan saat jantung relaksasi. Nah, lalu ada total deformation. Nah, di total deformation ini untuk hasilnya itu ada 2,6198 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, untuk maksimumnya itu ada 500,4367 kali 10 pangkat min 7 meter. Artinya deformasi sangat kecil, struktur sangat stabil seperti di video ini. Gitu. Jadi, nah langsung lanjut ekvivalen elastis trend. Di sini itu minimumnya itu hasilnya ada 6,1538 kali 10 pangkat minus 6 meter. Lalu maksimalnya itu ada 2,9129 kali 10 pangkat minus 5 meter. Tegangan berada di batas aman material, masih elastis. Ini videonya. Kelihatan sangat bukan elastisnya. Lanjut equivalent stress. Untuk hasilnya itu minimal ada 4999,9 Pascal. Terus maksimumnya itu ada 4,9581 dikali 10 pangkat 6 Pascal atau 4,96 megapascal. Ini videonya. Masih sangat jauh di bawah yield strength stainless 316 low carbon, masih aman jadi. Lanjut maksimum principal stress. Itu dengan minimum nilainya itu ada minus 1,0591 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Ini maksimalnya itu nilainya 5,1598 kali 10 pangkat 6 Pascal. Videonya sama saja seperti teman-teman. Jadi dia bedanya ya. Lanjut ada minimum principal strength, tadi maksimum. Nah, ini nilainya itu jadi di sini nih, maaf ya teman-teman, nilai negatif ini menunjukkan tekanan ini titik resiko keruntuhan tekanannya. Begitu. Lanjut. Lalu ada ini titik maksimum menunjukkan tegangan tarik terbesar atau resiko retaknya ini. Nah, lalu ini minimumnya ini nilainya itu minus 6,5389 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 6 Pascal. Maksimalnya itu ada 8,9452 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, nilai negatif ini menunjukkan tekanan titik resiko keruntuhan tekan. Jadi kebalik itu tadi, maaf ya teman-teman. Lanjut. Ini stress intensity. Itu nilainya itu ada 507,9 Pascal. Maksimalnya itu ada 5,5793 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, indikator total kombinasi tegangan dari semua arah. Ini videonya. Lalu ada normal stress dengan minimumnya ada minus 3,4427 kali 10 pangkat 6 Pascal. Lalu maksimalnya ada 4,6046 kali 10 pangkat 6 Pascal. Ini menunjukkan distribusi tegangan vertikal yang dapat menyebabkan
delaminasi gitu. Lalu lanjut ada Fagitur. Ini minimal maksimalnya itu 1 juta siklusnya. Nah terus jauh dari standar medis, kurang dari 100 juta siklus, tidak aman untuk jangka panjang. Damage-nya itu nilai konstannya itu ada 1000 di seluruh model, menandakan kegagalan penuh akibat kelelahan. Terus ada safety faktornya, nilai konstannya itu 15, artinya struktur aman secara statistik. Namun ini tidak menggambarkan umur lelah Fagitur. Lalu ada Diakilapir indikator. Ini minimumnya -1, maksimumnya 0,00154. Beban datang dari dua arah. Resiko kerusakan meningkat. Terus ada ekivalen alternating stress. Nilai minimumnya itu ada 4999,9 Pascal, maksimumnya ada 4,9581 kali 10 pangkat 6 Pascal. Tegangan siklis tinggi mempercepat kelelahan material. Jadi langsung kesimpulan saja. Output simulasi dan evaluasi desain. Hasil utama kesimpulannya itu, output utama dari simulasi ini adalah respons struktural dan analisis kelelahan dari sisi Fagitur analisis dari stent jantung berbahan stainless steel 316 fluorokarbon dari sisi struktur. Diperoleh hasil sebagai jadi kesimpulannya itu, output utama dari simulasi ini adalah respon struktural analisis kelelahan dari sisi struktur. Kami dapat melihat tegangan, regangan, dan deformasi akibat tekanan darah. Jadi output simulasi dan evaluasi desain. Hasil utama dari simulasi ini mencakup respon struktural, evaluasi kelelahan, lalu ada material atau Fagitur analisis dari stent jantung berbahan stainless steel 316 fluorokarbon. Dari sisi struktur diperoleh hasil total deformation maksimumnya itu 0,0000054367 meter. Terus ada von Mises stress maksimumnya 4,96 megapascal, masih jauh di bawah yield strength stainless steel 316 fluorokarbon itu 290 megapascal. Ekivalen elastis strength maksimumnya itu 0,000029129. Semua parameter struktur menunjukkan bahwa desain masih berada dalam zona aman secara elastis. Sementara dari sisi Fagitur, umur lelah Fagitur left itu ada 1 juta siklus, damage-nya itu 1000, menunjukkan kegagalan total pada titik tertentu. Lalu interpretasi, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun struktur stent tergolong tergolong aman dalam jangka pendek, umur kelelahannya sangat pendek, hanya mencakup umur sekitar 10 hari kerja jantung. Standar medis umumnya membutuhkan umur lebih dari 100 juta siklus. Nilai damage 1000 mengidentifikasi adanya kegagalan material sejak awal penggunaan yang membuat desain ini belum layak digunakan secara klinis dalam jangka panjang. Rencana perbaikan desainnya ini sebagai tindak lanjut dari simulasi ini. Langkah-langkah optimal yang akan direncanakan meliputi revisi dari desain geometri, khususnya di bagian sambungan dan lengkungan
yang menjadi titik konsentrasi tegangan. Lalu ada pada si pembebanan melakukan simulasi dengan pola tekanan darah yang lebih kompleks dan realistis. Lalu ada penggunaan material alternatif seperti nitinol atau chromium yang memiliki sifat mekanik dan daya tahan kelelahan lebih baik dibandingkan stainless steel 316 low carbon. Sekian dari hasil simulasi saya. Nah, dengan pengetahuan yang seadanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.